Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawala wa ba'du. Para ibu, para bapak, santri pengajian malam Selasa yang dimuliakan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan materi tentang 10 wasiat Allah. Al-Wasaya Al-Asyarah, 10 wasiat Allah yang kita ambil dari firman Allah surat Al-An'am ayat 150 sampai dengan 153. Materi sudah kami siapkan dan kami sudah bagikan. Di bawah apa tidak, Pak? Betul di Ponastol ini. Kira-kira sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Ketika itu saya sudah menjelaskan sampai dengan wasiat yang kelima. Oleh karena itu malam ini kita akan melanjutkan materi wasiat 10. Kelanjutannya adalah wasiat ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Kita akan selesaikan malam ini sampai dengan wasiat yang ke-10. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca 3 ayat ini. Tanpa apa ya? Kelihatan? Apa kurang gede? Ini kurang gede. Soalnya ini tidak pakai PowerPoint, jadi terbatas ini. Surat Al-An'am 151. Ingkang asta Al-Qur'an sagedipun bika Qur'anipun. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulun nafs
allati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'tilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Baik, saya terjemahkan dulu. Kul, katakanlah, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu min imlakin, karena takut miskin. Nahnu narzukukum, kamilah yang memberi rezeki kamu, wa iyahum, dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha, janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma batona, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali bil haqqi, dengan sebab yang benar. Dzalikum wassaqum bihi, itulah wasiat Allah kepadamu. La'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir atau memahami. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim
kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddahu, sehingga ia sampai dewasa. Wa auful kaila wal mizan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Bil qisti, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil. Walau kana dza qurba, kendatipun dia itu kerabatmu sendiri. Wa bi ahdillah aufu, dan kepada janji Allah hendaklah kamu penuhi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itulah wasiat Allah kepada kamu agar kamu ingat. Kemudian ayat terakhir, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku, mustaqima, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka hendaklah kamu ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan itu akan mencerai berikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu santri malam Selasa yang dimuliakan Allah. Jadi pada beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas sampai dengan wasiat yang kelima. Kalau kita mengikuti ayat-ayat tadi, wasiat yang pertama apa tadi Pak, Ibu? Larangan mempersekutukan kepada Allah dengan sesuatu pun. Ini wasiat yang pertama. Memang sengaja ditempatkan pada urutan yang pertama karena persoalan syirik ini persoalan yang sangat berbahaya, sehingga patut untuk menjadi perhatian kita. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan syirik. Dalam hal ini kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim. Beliau terkenal sebagai bapak tauhid, ya. Sehingga dalam hal kemusyrikan beliau ini sangat keras sekali. Maka kita pun juga harus demikian. Kalau sudah namanya syirik itu tidak ada kompromi. Harus kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Yang kedua, wasiat agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat ihsan. Sebaliknya jangan sekali-kali kita durhaka kepada keduanya. Jadi ini diurutkan pada urutan yang kedua Bapak Ibu. Setelah larangan kita mempersekutukan Allah, kemudian yang kedua ini perintah supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini pun juga menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang bisa mengecewakan kepada keduanya.
Lebih-lebih ketika keduanya itu sudah sepuh, sudah tua. Ini harus kita jaga betul. Karena kalau orang itu sudah usianya lanjut, katanya butuh perawatan seperti anak kecil. Begitu Pak ya? Ada yang punya orang tua sudah sepuh ini Pak. Butuh kesabaran kita sebagai anak untuk merawat kepada orang tua kita. Maka ini menjadi perhatian oleh Allah, ditempatkan pada wasiat yang kedua. Kemudian yang ketiga, larangan membunuh anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Karena takut miskin, takut tidak bisa memberi makan. Ini bukan berarti kalau orang itu tidak takut miskin boleh membunuh anak, tidak begitu. Karena apa yang dilakukan atau kasus yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah mengungkap dari kenyataan yang terjadi pada zaman jahiliyah dulu, di mana mereka itu kalau membunuh anak itu dengan alasan takut miskin. Tapi poinnya di sini adalah orang tidak boleh membunuh anak itu, karena anak itu justru merupakan tanggung jawab orang tua untuk bisa memelihara kehidupannya. Samping itu juga namanya membunuh, itu berarti menghilangkan nyawa seseorang. Ini juga termasuk perbuatan yang sangat besar dosanya. Lalu yang keempat, apa tadi Pak? Larangan mendekati perbuatan keji. Seperti apa keji itu? Perbuatan zina. Apalagi? Molimo itulah pokoknya. Termasuk menuduh orang berbuat zina. Itu termasuk keji. Minum minuman keras, minum oplosan, termasuk perbuatan keji. Kalau merokok itu mendekati keji. Kalau yang fawahish itu sudah nyata-nyata tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, Pak. Zina itu tidak ada pendapat yang membolehkan. Baik perbuatan itu tampak maupun tersembunyi, sama saja. Terang-terangan maupun dengan mendelik-delik. Mendelik-delik itu ya sembunyi-sembunyi. Sama saja. Tidak ada bedanya. Yang dosa ya tetap dosa, sekalipun tidak tampak oleh manusia. Ya tentu ini memang tidak lepas dari kondisi masyarakat. Seringkali perbuatan itu kalau dilakukan dengan diam-diam itu dianggap tidak keji. Jadi yang keji itu kalau dilakukan secara terang-terangan. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, delik-delik, kira popo. Tentu yang demikian itu tidak benar. Lalu yang kelima, tidak boleh membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Dilarangan membunuh ini secara umum. Kalau tadi disebutkan hanya kepada anak, karena memang dulu sering terjadi orang membunuh anak. Tapi sesungguhnya pembunuhan itu juga dilarang dilakukan kepada siapa saja. Tidak mengenal agama, illa bil haq, kecuali dengan alasan benar. Alasan benar itu menegakkan hukum Allah. Misalnya melakukan hukum qisas. Itu benar itu. Atau orang itu berzina.
berzina tapi muhson. Muhson itu sudah bersuami atau beristri. Itu hukumannya itu dirajam. Kalau seperti itu dibunuh memang dibenarkan. Jadi memang ada alasan-alasan yang dibenarkan di mana orang itu belum boleh membunuh kepada orang lain. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, namanya menghilangkan nyawa orang itu adalah termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Itu wasiat Allah yang kelima. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang wasiat yang keenam. Yang keenam ialah apa? Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyudda. Jangan kamu mendekati harta anak yatim. Yang dimaksud mendekati di sini, kalau menurut Az-Zuhaili itu, jangan kamu mengambil. Bukan cuma dekat begini, Pak. Jangan kamu mengambil harta anak yatim, di mana kamu sekalian diberikan apa? Amanah untuk menjaga harta anak yatim itu. Jangan sekali-kali harta itu kamu ambil. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, kecuali memang untuk kemaslahatan, kecuali memang ada alasan yang dibenarkan. Sekedar untuk mengambil upah itu boleh, Pak, karena dia itu diberikan tugas untuk menjaga harta itu, lalu mengambil ya sepantasnya untuk upahnya. Apalagi kalau harta itu kemudian dikembangkan supaya bisa menjadi lebih banyak, supaya bisa berkembang. Tentu ini justru lebih baik, sehingga harta itu tidak mandek, sehingga pemanfaatannya bisa lebih banyak lagi digunakan oleh anak-anak yatim itu. Bapak Ibu sekalian, menurut riwayat Ibnu Abbas, ketika ayat ini turun, kemudian juga turun ayat yang lain mengenai harta anak yatim, surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, hanyalah mereka itu makan api di dalam perutnya. Wasaya selauna sa'iro, dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Ini ancaman ini. Kalau orang makan harta anak yatim itu seperti makan api dimasukkan dalam perutnya. Maka ketika ayat ini turun dan yang sebelumnya tadi, sahabat-sahabat yang memelihara anak yatim itu memisahkan, Pak, harta itu. Antara harta mereka dengan harta anak yatim itu betul-betul dipisahkan. Sedikit pun mereka itu tidak mau mengambil harta anak yatim itu. Sampai kebangetan, sekalipun harta anak yatim itu sampai mambu-mambu, sampai rusak-rusak, sama sekali mereka tidak mau mengambil. Sampai rusak-rusak itu. Saking takutnya mereka itu makan harta anak yatim. Sehingga para sahabat ini lalu menghadap pada Rasulullah. Bagaimana ini Rasulullah?
kami merasa berat ini kalau begini. Atau kalau memisahkan sementara harta mereka itu terpisah, gak dimanfaatkan, kami takut memakai, bisa-bisa nanti kami seperti makan api, ini bagaimana ini. Lalu turun surat Al-Baqarah 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Lalu ayat ini membolehkan harta mereka itu dicampur boleh. Asalkan hati-hati. Jadi jangan dipisah sah sampai takut sekali sehingga justru menimbulkan kemadharatan bagi harta anak itu. Tapi di sini Bapak Ibu kita bisa mengambil pelajaran betapa sahabat itu sangat hati-hati sekali. Takut betul. Begitu diperingatkan oleh Allah agar mereka tidak makan harta anak yatim itu, betul-betul mereka itu takut. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terutama kalau kita ini dititipi anak yatim. Ya bisa orang lain, bisa mungkin itu masih keluarga kita. Mungkin juga ibunya jadi istri kita. Ibunya janda, punya anak kecil. Lalu mungkin ada yang menikahi ibu itu, berarti kan anaknya yatim, Pak. Gitu? Atau mungkin adik kita, ya orang tua kita meninggal sementara kita masih punya adik kecil, itu kan anak yatim juga. Berarti dia itu punya harta. Kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai milik harta anak yatim itu kita ambil dengan cara yang dulman itu tadi, ya, dengan cara yang menganiaya. Kalau sekedar karena kita memelihara, kemudian kita ya mengambil sekedar upah, itu tidak apa-apa. Apalagi kalau itu dikembangkan hartanya, itu tidak apa-apa. Nah sekarang Bapak Ibu banyak kita jumpai kasus-kasus yang tidak benar begini. Anak yatim sering dimanfaatkan untuk mencari apa? Mencari dana, mencari sumbangan. Saya kemarin diceritani sama seorang pengasuh anak yatim di panti asuhan di Prambanan sana. Ya beliau cerita kalau sumbangannya banyak Pak, ini tapi betul-betul ada anaknya ini bisa dilihat. Karena kami punya teman sebelah sini itu mereka juga mengumpulkan dana tapi anak yatimnya tidak ada. Kalau ada yang kalau ada yang ingin melihat itu ngundang tangga-tangga Pak. Tetangga-tetangga itu diundang untuk dipameri, oh ini loh anak yatim. Jadi betul-betul hanya memanfaatkan anak yatim itu untuk mendapatkan dana. Dan ternyata seperti itu banyak terjadi. Saya dulu di Kalimantan juga pernah ada plang besar itu Pak, tapi ternyata nggak ada orangnya. Menurut cerita teman-teman itu cuma ada pelangnya saja. Itu hanya semata-mata untuk mencari dana, untuk mengumpulkan dana. Ya, ternyata anak yatim itu menarik juga itu untuk lahan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Dan memang ternyata betul begitu Pak. Panti-panti asuhan kita itu saya belum pernah dengar cerita kok kekurangan dana itu. Muhammadiyah ya Pak? Muhammadiyah ya. Bahkan di Klaten itu lucu malahan. Pondok pesantren itu mendirikan gedung, uangnya pinjam panti asuhan malahan. Iya. Iya. Karena uangnya banyak, berlebih-lebih. Orang menyumbang untuk anak yatim itu ternyata lebih ringan daripada untuk pondok. Ya, karena Rasulullah sendiri juga menganjurkan demikian. Dalam suatu hadis itu beliau mengatakan, ana wa kafirul yatim, saya dan orang yang memelihara yatim itu seperti ini, jejer di surga nanti. Lalu beliau
menunjukkan dekatnya itu antara beliau dengan anak orang yang memelihara anak yatim. Ya, jadi memang itu sangat dianjurkan kita memelihara, tapi tentu saja dengan cara yang baik. Kalau mereka punya harta, hendaklah kita jaga betul, jangan sampai hartanya kita ambil. Nah, kalau mereka sudah dewasa, tadi hatta yablughu asyuddah, sampai anak itu sudah mencapai usia dewasa. Kalau anak yatim itu sudah dewasa, maka kita serahkan harta itu untuk dikelola oleh yang bersangkutan. Dewasa itu artinya sudah baligh, sudah bermimpi kalau untuk laki-laki itu ya. Nah, mereka sudah baligh. Kalau sudah baligh, silakan harta yang diserahkan kepada kita itu kita serahkan saja kepada yang bersangkutan supaya dikelola sendiri. Jadi jangan terus-terusan kita kelola, Pak. Kalau mereka sudah dewasa, kita serahkan kepada mereka. Itu yang menjadi tanggung jawab kita kaitannya dengan anak yatim itu tadi. Nah, kalau tidak, maka tadi itu kita diancam oleh Allah. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim itu berarti orang itu makan api dalam perutnya. Dan mereka nanti akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik.